Shalom, puji Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar dengan segala kerendahan hati, membuka hati kita, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendengar suara firman Allah yang akan mengajar kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan belajar dari tema menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Kita akan baca firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-24. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Allah ini. Lihat boleh di layar, lihat di Alkitab, di gadget, boleh silakan kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Selanjutnya kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7 dan 8. Firman Allah berkata demikian, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Di sini ditekankan bahwa dari dua pembacaan kita tadi adalah surat daripada Rasul Paulus yang menyatakan bagaimana kehidupannya berjuang agar dapat mencapai garis akhir. Di bagian yang pertama kita bisa lihat bahwa untuk hal itu Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Cuma satu tujuan adalah bagaimana ia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadanya dengan baik. Dan ia terus berkonsentrasi, darahnya sudah mulai tercurah, bahkan dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika Anda memulai dengan baik, Anda sudah berhasil 50%. Beberapa pendapat orang berkata demikian. Memulai sesuatu dengan baik sangat penting, namun menyelesaikannya dengan baik hingga akhir akan jauh lebih penting. Banyak orang bisa memulai dengan baik, tapi tidak mampu menyelesaikannya dengan baik. Mungkin memulai sebagian orang itu agak susah, tapi mungkin juga ada orang yang mampu bisa memulai. Mau memulai usaha juga sulit. Tapi kalau kita sudah memulai, seringkali kita tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Waktu kita studi, apakah kita juga sudah menyelesaikan semuanya dengan baik? Dan lebih daripada itu, apakah kehidupan kita ini selagi kita dapatkan kemurahan Tuhan masih bisa hidup di dunia, pada akhirnya kita juga seperti Rasul Pauluskah bisa juga mencapai garis akhir, memenangkan pertandingan iman, dan kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, Dr. Robert B. Clinton dari Fuller Seminary berkata, dari survei terhadap 1.200 tokoh dan pemimpin, mulai dari zaman Alkitab sampai sekarang, didapati ternyata hanya 25% dari mereka
yang berhasil menyelesaikan dengan baik. Betapa miris, betapa memprihatinkan karena mayoritas 75% itu tidak berhasil menyelesaikannya dengan baik. Kita bisa memulai, tetapi firman Allah berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya lah yang akan selamat. Jadi memulai memang penting, tetapi mengakhirinya dengan baik itu akan sangat menentukan hasil yang akan kita capai. Nah, bisa kita lihat di sini beberapa contoh tokoh Alkitab yang tidak menyelesaikan dengan baik sebagai pembelajaran kita. Di dalam Perjanjian Lama salah satu, bukan ini satu-satunya, ya, kita bisa lihat dari Raja Saul. Raja Saul diangkat begitu baik, bahkan mencapai satu rekod, dialah raja pertama Israel, satu bangsa umat pilihan Tuhan. Dia diurapi, dia diperlengkapi dengan banyak hal, tetapi sayang dalam perjalanan kehidupan Raja Saul itu ia gagal untuk menyelesaikan semua yang telah Tuhan percayakan kepadanya dengan baik. Diawali dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Dia berpikir bahwa Tuhan perintahkan supaya bunuh semua orang Amalek. Tetapi ternyata dia pikir-pikir mulai. Nah, manusia seringkali mulai intervensi dengan pola pikirnya sendiri. Bahkan dengan pola pikirnya sendiri mengalahkan ketaatan kita atau sikap taat kita kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga dari itu dia mulai mengambil keputusannya sendiri untuk memilih, oh ini loh ternyata menurut dia akan lebih baik bagi Tuhan. Nah, kita seringkali punya penilaian, maksudnya mungkin baik, tapi jauh lebih baik adalah apa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Gagal karena ia tidak membunuh Raja Amalek, tidak juga membunuh semua hewan-hewan yang seharusnya dia bunuh, tetapi memilih bagian-bagian yang menurut dia terbaik untuk dipersembahkan buat Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Selanjutnya kita bisa lihat juga Yudas Iskariot. Wah, satu kebanggaan tercatat bahwa dia adalah bagian yang pernah sebagai 12 murid Yesus. Murid inti, bahkan dapat kepercayaan yang terbaik, megang uang, jadi bendahara. Tapi sayang, di dalam perjalanan pengiringannya akan Tuhan, ia pun gagal. Banyak manusia seringkali juga jatuh di dalam perjalanan kehidupan mengiring Tuhan, tidak mampu menyelesaikannya dengan baik. Ada orang yang terlahir sebagai orang Kristen, dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan, tetapi sayang dalam pengaruh-pengaruh kehidupan di dunia, kita tidak mampu mempertahankan semua hal itu sampai pada akhir hidup kita, sehingga kita didapati Tuhan tidak menyelesaikan semua juga dengan baik. Contoh yang menyelesaikan dengan baik adalah Yosua. Sampai pada akhirnya ia mampu bisa merebut negeri perjanjian sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada umat Israel. Di dalam perjanjian baru kita bisa lihat Paulus seperti tadi yang sudah kita baca. Dan juga yang tidak akan dapat kita pungkiri bahwa tokoh Yesus Kristus sendiri yang menjadi model. Bahwa ia sampai akhir hidupnya mampu menyelesaikannya dengan baik. Banyak anak-anak muda di sini yang tentunya penting untuk kita belajar dari sejak saat sekarang ini untuk memiliki karakter, sifat, kebiasaan untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan baik. Nggak peduli itu soal pekerjaan, nggak peduli soal studi, nggak peduli soal kehidupan kita yang lainnya. Semua perlu untuk dapat kita kerjakan sampai akhir dengan baik.
Dan kita coba mengerti mengapa sih kita perlu bahkan harus menyelesaikan segala sesuatu dengan baik itu. Ada beberapa hal yang kita pahami. Yang pertama adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan baik itu adalah karakter Allah. Tuhan itu menyatakan dirinya, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan sekarang ini kita melihat jemaat sampai akhir. Tapi dulu-dulu kita lihat ada juga orang-orang yang meninggalkan ibadah sebelum berakhir. Sebelum menerima doa berkat. Dia datang doa awal, tapi pulang tanpa doa berkat penutup. Ada banyak orang bisa memulai, tapi Allah itu adalah Alfa dan juga Omega. Dia yang ada pada awalnya, dia juga yang tetap ada pada akhirnya. Allah menggambarkan Allah yang setia, yang selalu hadir, yang selalu ada dalam segala perjalanan waktu. Orang Kristen juga seharusnya memiliki pola hidup karakter yang mampu menyelesaikan segala sesuatu itu dengan baik. Kenapa? Karena memang kita dicetak menurut rupa dan gambar Allah. Jadi memang didesain kita itu serupa dengan Allah, memiliki kapasitas kemampuan seperti Allah. Jadi itu sebabnya kita seharusnya punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi sayang iblis merusak gambar diri Allah itu, yang membuat kita akhirnya tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Dosa masuk merusak segala tabiat manusia, dan akhirnya dengan dosa yang masuk itu merusak kita, sehingga seringkali kita bisa hidup sesuka-sukanya kita. Ya kalau saya udah gak mau lagi, ya sudah, selesai. Kerjaan belum selesai sampai tuntas, kita tinggalkan. Bahkan kita pikir, sebentar lagi saya mau resign. Ya sudah, saya nggak selesaikan secara baik. Tapi orang Kristen yang baik itu, sekalipun 5 jam sebelum dia keluar lagi permanen, dia akan tetap kerjakan tugas-tugasnya sampai detik terakhir dengan baik. Seharusnya begitu. Itu adalah karakter, jati diri kita. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari sejak kita remaja, dari sejak kita pemuda, dewasa, sampai orang tua, maka kita akan terbentuk menjadi pribadi yang demikian. Ketika Allah menciptakan manusia itu dengan segala isinya, Ia selalu memastikan untuk menyelesaikan dengan sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31, Allah berkata setelah dia meyakinkan memeriksa semua ciptaannya, dia berkata semuanya itu sungguh amat baik. Yesus Kristus telah menjadi model di mana ia menyelesaikannya sampai pada akhir hidupnya dan berkata, sudah selesai. Nah, dalam apa yang kita kerjakan selama ini, rumah tangga, keluarga, pergaulan, apapun juga. Apakah sudah kita melakukan hal yang demikian? Atau justru kita ini tidak mengerjakan segalanya dengan baik, tidak mencerminkan karakter Allah, sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Yang kedua, kenapa kita perlu dan harus menyelesaikan dengan baik? Karena menyelesaikan dengan baik itu memuliakan Tuhan, tadi yang saya katakan. Kalau di tengah-tengah segala pekerjaan dan orang memeriksa lihat, wah Anda bukan orang yang baik, karena semua itu Anda tidak tuntaskan dengan baik. Firman Allah dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11-12 berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya
menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga tujuannya ini nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, kamu pun dapat kemuliaannya menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, segalanya dengan baik, Tuhan dipermuliakan, tapi di dalamnya Tuhan berjanji juga bahwa kita pun akan dapat kemuliaan. Orang akan memuji kita, orang akan berkesan atas kita, orang akan menilai kita, salut akan kita. Karena ini orang adalah orang yang dapat menuntaskan pekerjaannya sampai pada akhirnya. Bahkan orang berpikir kalau dia mau mungkin dia bisa tinggalkan di tengah-tengah itu karena dia tidak lagi punya kepentingan. Tetapi walaupun dia berpikir sebentar lagi saya akan selesai, tapi dia selesaikan semua dengan baik, dan bahkan pastikan sebelum dia meninggalkan semuanya itu, dia tinggalkan dalam kondisi yang baik. Saudara-saudara, ini adalah karakter Allah, tadi sudah kita katakan di awal. Dan ini akan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita semua punya karakter yang demikian. Punya kemampuan untuk dapat menyelesaikan apapun juga yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apapun juga yang dipercayakan orang kepada kita. Untuk dapat kita kerjakan semuanya sampai akhir dengan baik. Bahkan kita lebih daripada itu juga menyelesaikan hidup kita ini, saya dan saudara, sampai akhir Tuhan memanggil kita, itu pun dalam keadaan yang baik. Sehingga saat kematian kita tiba, saat orang-orang kemudian datang berduka untuk berdoa memberikan penghiburan, maka orang akan mengenang akan track record selama kita hidup, bahwa kita meninggalkan satu legacy, warisan, bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu adalah hal yang baik. Dan menjadi sebuah teladan. Dan Paulus berkata kepada Timotius, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Jadilah teladan. Anak muda berjiwa, mentalitasnya adalah di depan, bukan di belakang. Selalu meninggalkan sebuah jejak-jejak yang ke belakangnya akan melihat bahwa kita ini dikenal sebagai orang yang baik, bukan dikenal sebagai orang yang tidak baik. Karena itu mari kita belajar untuk dapat mempermuliakan Tuhan, dan sebagai salah satu bagian dapat mempermuliakan Tuhan adalah apapun tugas kepercayaan kita yang diberikan kepada kita, kerjakan itu dengan baik. Dan yang ketiga, kenapa perlu? Karena menyelesaikan dengan baik itu sebagai bentuk tanggung jawab. Setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya. Kita ini masalahnya akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Kalau seandainya manusia tidak diadili, kita dapat hidup bebas semau-maunya kita. Kita bisa mengerjakan apapun yang kita mau. Karena toh tidak ada pertanggungjawaban yang harus diberikan. Tapi masalahnya baik dalam pekerjaan kan kita ada tanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Pelayanan kita juga ada tanggung jawab. Dalam aspek-aspek yang lainnya juga kita ada tanggung jawab. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kita, dituntut kita ini harus bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau ada anak ditugaskan sama orang tua, kerjakan juga itu dengan tuntas baik. Supaya hal itu menjadi bukti bahwa saya pribadi yang bertanggung jawab. Ada banyak orang Kristen yang tidak bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab hidupnya. Ada banyak orang yang tidak mau mempertanggungjawabkan segalanya. Tapi jadilah pribadi yang memang dikenal orang. Dia kalau dikasih kepercayaan, dia pasti bertanggung jawab. Firman Allah dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik
maupun jahat. Memang kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita dalam takut dan gentar. Tetapi di dalam mengerjakan keselamatan kita itu ada bentuk tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Allah mau supaya sampai akhir mahkota kehidupan yang Tuhan karuniakan itu bisa kita pertahankan. Jadi adalah baik bagi kita untuk selalu memiliki sifat kebiasaan yang mendarah daging dalam hidup kita. Selesaikanlah segalanya dengan baik. Ingat perumpamaan tentang talenta, di mana ada orang yang dipercayakan 5, 2, dan 1. Di situ diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana masalahnya bukan soal jumlah. Masalahnya bukan soal apa. Tapi setiap kita diberikan satu bekal kemampuan untuk mengerjakannya. Nah, apakah kita mau bertanggung jawab mengerjakan hal itu? Kalau kita tidak bertanggung jawab, yang paling sering adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu memilih alasan, berdalih, mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Seperti yang satu itu. Engkau adalah, udah defensif dulu, proteksi diri, bela diri. Sebelum gue dimarahin, gue marahin dulu tuh Tuhan. Kan ngomongnya kan begitu. Engkau adalah Tuhan yang kejam. Mau ngarapin sesuatu, padahal engkau tidak menabur. Mau menuai, tapi engkau tidak menabur. Ada banyak orang yang sifatnya lebih dulu, supaya ini dia menyerang orang lain dulu, defensif. Coba protek diri segala macam. Tapi sebenarnya orang yang kayak gini nih lari dari tanggung jawab. Tapi orang yang bertanggung jawab ngakuin kalau saya memang salah, ngaku. Bukannya cari-cari alasan untuk mengalihkan tanggung jawab. Itu sifat dosa seperti yang dialami oleh Adam sebelumnya. Adam, di manakah engkau? Dia bersembunyi takut karena ternyata dia telah melanggar. Tidak berani mempertanggungjawabkan, nggak gentleman. Kenapa kamu? Aku malu Tuhan, telanjang. Oh, kamu sudah melanggar ya? Enggak langsung bisa bertobat, ngaku, ya Tuhan saya sudah melanggar. Maafkan saya, ampuni saya. Enggak begitu. Tapi langsung nuding yang lain, itu Tuhan, perempuan yang engkau kasih saya. Dia yang menyebabkan saya bikin dosa. Dia yang bujuk saya, dia yang rayu saya. Dia yang buat saya jadi begini. Enggak tanggung jawab. Mari kita enggak perlu cari alasan banyak hal. Enggak perlu pembenaran diri. Kita perlu dibenarkan oleh Allah. Tapi mari kita menjadi orang yang berani bertanggung jawab. Dan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan itu dengan baik, mari kita kerjakan semuanya dengan baik. Selesaikan dengan baik sehingga pertanggungjawaban dituntut kepada kita itu tidak menakutkan. Melainkan justru kita bergairah untuk mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena saya siap mempertanggungjawabkannya. Mau minta tanggung jawab saya siap. Itu gentleman. Tidak lari. Kenapa? Karena dia yakin. Saya sudah mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Siapkan diri kita untuk mengerjakan hal yang demikian. Jadi, jika Allah menghendaki kita untuk dapat menyelesaikan semuanya itu dengan baik, gimana sih caranya? Yang pertama, penting bagi kita sekalian untuk memiliki tujuan yang jelas dalam segalanya. Dalam hidup, dalam apa yang kita kerjakan, ngerti nggak yang kamu kerjain? Ada banyak orang dia nggak ngerti yang dia kerjain. Nggak jelas. Ada banyak orang membawa hidup dirinya ngalir gitu aja. Nggak jelas maunya kemana. Hari ini tanya diri saya jelas nggak hidup saya ini? Kemana saya mau bawa hidup saya ini? Punya nggak saya punya tujuan hidup saya yang jelas?
Ngapain saya setelah 1 tahun lewat ini? Tahun depan ngapain? Terakhir saya dengar bagaimana presiden kita memberikan arahan kepada beberapa menteri yang diundang hadir pada waktu itu. Dia sampaikan bahwa zaman sudah berubah, semuanya sudah berubah. Semua harus cepat. Kita harus jelas, tetapkan semuanya, direncanakan dengan baik. 1 tahun ke depan mau ngapain, 2 tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depan ngapain, 10 tahun ke depan ngapain. Apa akhir goalnya, final destination kita kemana? Tujuan akhir kita kemana kita mau bawa? Jangan jadi anak-anak yang menghabiskan waktu, kan kita sudah belajar dari beberapa poin yang sebelumnya saya sampaikan. Tahapan demi tahapan firman yang saya sudah sampaikan di muka bahwa kita perlu memiliki hal yang seperti itu. Jangan ada wasting time, waktu yang terbuang sia-sia. Punya tujuan yang jelas, dengan tujuan yang jelas maka kita akan fokus mengerjakan sesuai dengan tujuan yang jelas itu, mengerjakan dengan baik sampai selesai, mencapai akhirnya garis finish. Kalau enggak, susah. Untuk itu kita bisa lihat orang akan begitu exciting, bergairah menonton bola, sepak bola. Kenapa? Karena ada golnya. Kalau itu sepak bola pertandingan nggak ada golnya, nggak menarik itu pertandingan. Justru yang menarik itu adalah ketika orang bisa menendang bola masuk ke gawang, hore, ya! Kita bisa menjerit spontanitas, bersorak dan sebagainya. Kenapa? Seru ngelihatnya. Kenapa? Yang dituju apa? Gol. Pemain-pemain tadi fokus kenapa? Bawa bola itu ke sana kemari bukan cuma oper-operan. Pertandingan tidak akan pernah menarik kalau pemain satu dengan yang lain cuma main-main bola, oper satu, bola sana sini. Nggak menarik. Tapi dia oper sana, dia oper sini untuk bergerak mencapai tujuan. Dapat menempatkan prioritas hidup yang benar. Dari waktu 24 jam yang saya miliki, berapa banyak waktu habis kita gunakan dengan mengerjakan apa yang bisa membuat kita sampai ke gawang. Pertandingan terbatas waktu kan? Enggak sepanjang waktu itu bertanding sebelumnya. Kalau ada orang sampai nggak nyetak gol kan, sama sekali 0-0, betul kan? Ada, habis waktu nggak nyetak sama sekali. Ada waktu kita juga gitu, habis selesai hidup kita, tapi nggak ada sesuatu yang bisa kita capai, nggak selesai dengan baik. Tapi yuk, dari sejak anak muda sekarang pikir matang-matang, jangan sia-siakan hidup kita ini. Kalau ada jarak umur saya dengan umur kalian semuanya ini masih jauh. Saya punya ada keterbatasan waktu dan kemampuan yang menurun dibanding masa di usia sekarang. Tentu saat ini kalau boleh saya pribadi sudah sampai di usia ini, sekarang baru saya berpikir lagi kalau boleh saya dapat punya waktu ngulang hidup ini, mungkin ada banyak hal yang harus saya perbaiki, yang harus saya kerjakan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara-saudara yang masih punya kesempatan itu. Jangan nanti di masa tua, kemudian kita menyesali banyak hal. Karena masih ada banyak hal yang belum kita kerjakan. Yuk, miliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Bergerak maju mencapai tujuan. Itu tema yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan, di sekitar kita itu ada banyak tantangan. Dia akan bisa mengalihkan perhatian kita. Hidup ini adalah pertandingan. Ya, karena itu penting juga buat kita, di samping kita tahu mana yang prioritas hidup kita, dan tempatkan yang benar, karena salah prioritas bisa salah juga. Masih ingat kata-kata saya apa?
Kerjakan apa yang dinilai. Jangan kerjakan yang tidak dinilai. Kalau pekerjaan kita di kantor, kerjakan apa yang memang dituliskan di dalam KPI. KPI apa tahu? Key Performance Indicator. Jadi ada satu indikasi untuk menilai performance kita. Hasil pekerjaan kita. Allah punya KPI atas hidup saya dan saudara. Tiap-tiap orang berbeda sesuai kapasitas yang ada. Seorang manajer berbeda dengan seorang direktur, dengan seorang bawahan. Tiap-tiap kita punya. Allah punya indikator untuk menilai hidup kita juga. Yuk, kerjakan itu sesuai dengan itu. Kalau enggak, kita nggak bisa bilang sama bos, waktu kita mau ada akhir tahun kenaikan penilaian. Kemudian kita bilang, bos saya sudah kerjain semuanya ini. Tapi di mata bos itu cuma nilai ini. Saya terbiasa begitu dulu di kantor. Saya ada KPI. Anak-anak di bawah saya juga saya kasih KPI. Ketika mereka saya nilai untuk menentukan kenaikan, yang saya lihat adalah poin ini, gimana kamu punya prestasi. Poin ini, saya nggak pernah ngebahas mereka dengan apa yang sudah mereka lakukan di luar dari itu. Fokus. Nah, penting buat kita. Jadi karena itu jangan mudah menjadi orang yang terpengaruh dengan lingkungan di sekitar kita yang dapat mengalihkan fokus kita pada pencapaian tujuan. Pemain bola kalau terpengaruh dengan sorak-sorai penonton, dalam dia bawa bola dia lihat yang lainnya gimana ya, ada orang yang perhatiin saya. Bisa kesandung, bolanya tidak bisa ini dan seterusnya. Lari juga balap gitu. Waktu kita lari balap begitu, kemudian kita masih ngelihat lagi ke kiri dan ke kanan atau ke belakang, bahkan musuh saya udah di mana ya. Akan memperlambat kita bisa mencapai tujuan. Jadi fokus. Sekali lagi penekanan fokus. Kalau mata saya nggak bisa fokus ngelihat, huruf 3 saya baca 8. Itu namanya silinder. Kamu matanya silinder enggak? 3, kayak B. Saya nggak bisa nilai dengan tepat. Banyak orang seringkali bisa nilai orang lain salah. Apalagi nilai Tuhan. Kenapa mata kita silinder? Nggak lagi bisa fokus. Kerjakan, taat pada pimpinan Roh Kudus. Kerjakan sesuai dengan karunia. Suka diajarin waktu mengerjakan tugas ujian ulangan, mulai dengan apa yang gampang dikerjakan. Kenapa yang gampang? Menurut kita gampang susah tergantung relatif setiap orang. Tapi kita nilai gampang kan karena kita mampu. Betul ya? Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kerjakan. Sesuai dengan karunia, kerjakan. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan perlengkapi kita itu tidak sejalan dengan yang kita lakukan, yang kita mau. Maka kemarin kan kita belajar. Bukan kemarin yang di sini ya, kayaknya di yang ibadah pertama. Supaya kita seirama hidup dengan Tuhan. Jangan ngotot maunya kita. Ini Tuhan, saya mau ini. Tapi itu praktek hidup. Dalam doa kita kan gitu. Kita datang kepada Tuhan dengan serangkaian yang saya mau. Bukan dengan doa Tuhan apa yang Tuhan mau supaya saya kerjakan hari ini. Dan apa yang mesti saya selesaikan hari ini. Menunda dan berpikir besok masih ada kesempatan itu salah, keliru. Karena ternyata dalam hidup ini ada hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita tidak memiliki waktu seperti dugaan kita. Jadi karena itu yuk, punya tujuan yang jelas sekali lagi. Kalau sekarang masih belum punya, pikirkan dan tetapkan tujuan kita. Waktu dikasih kepercayaan, ngerti.
tugasnya apa. Nggak cuma ngerti tugasnya apa, tapi tujuan tugas itu apa. Supaya kita bisa menghargai. Kalau enggak, kita jadi orang akan berkeluh kesah. Dan bahkan kita bisa salah mengerjakan. Maunya saya, kamu begini, dari pekerjaan ini tujuannya ini loh. Nanti dalam perkembangan kamu jalani itu, kamu akan berhadapan dengan variabel lain. Ada hal-hal yang bisa berubah, berbeda, mempengaruhi. Nah, kalau kamu ngerti tujuan, kamu akan fokus supaya bisa sampai ke tujuan itu. Tapi kalau enggak, aduh, keluh kesah bisa terjadi. Seorang anak datang sama ibunya. Ini anak bilang sama ibunya, Bu, mulai minggu depan saya nggak mau lagi datang ke gereja. Kenapa nak? Ada apa? Apa yang terjadi? Saya lihat di gereja banyak orang saleh, tapi sebenarnya nggak saleh. Kebaktian, banyak yang masih main handphone. Waktu kebaktian, masih ada orang yang colek sini, colek sana. Bahkan di sebelah saya, masih ada yang berisik membicarakan orang lain. Mending yang enak, jelekin orang, ini dan seterusnya. Ibunya bilang, oke, ibu dapat menyetujui, tapi dengan satu syarat yang harus kau kerjakan. Kalau engkau bisa mengerjakannya, setelah itu terserah kamu. Mau tetap ibadah di gereja atau tidak. Apa itu, Bu? Kamu minggu depan bawa segelas air penuh. Kamu lari ke gereja, sebelum sampai nanti akhirnya kamu pulang, bawa air ini, di gereja putar-putar, cukup sekali. Setelah itu kau pulang. Tapi syaratnya nggak boleh ada setetes pun yang tumpah. Akhirnya dia kerjakan. Oke, Bu. Minggu depan dia isi penuh, dari rumah dia bawa. Jagain. Ini dijagain begitu kan. Dia putar di gereja dan seterusnya. Singkat cerita sampai pulang dan ibunya bertanya, bagaimana? Kamu sudah kerjakan? Sudah, Bu. Ada yang tumpah? Tidak, Bu, nih, utuh, bagus. Ibu mau tanya, tadi kamu di gereja, bagaimana masih ada yang main gadget? Waduh, saya nggak lihat, Bu. Nggak tahu mereka ada yang main gadget apa enggak. Saya nggak perhatikan. Tadi ada nggak yang ngegosip-gosip itu? Wah, saya nggak dengar, Bu. Loh, jadi apa yang kamu kerjain? Saya fokus, Bu. Cuma lihat gelas ini, jagain supaya tidak ada yang netes tumpah. Begitulah, nah, harusnya kita fokus, nggak dialihkan dengan ini, sehingga engkau mampu menyelesaikan sampai pada akhirnya dengan baik. Engkau tidak dipusingkan dengan apa yang ada orang lain. Mereka kerjain apa tidak, kamu kerjakan tugasmu dengan baik. Anak ini bisa ngerti. Begitu juga hidup kita, nggak peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Karena itu tidak seharusnya menentukan siapa kita dan apa yang akan terjadi atas hidup kita. Respon kita, sikap kita, membawa hidup diri kita ini untuk terus mengerjakan bagian kita dengan baik. Itu jauh lebih penting sampai akhirnya. Maka saya suka berkata, jadilah orang baik bukan karena orang baik pada kita, tapi karena engkau benar-benar orang baik. Itu jati diri kita. Yang kedua, memiliki pola pikir yang benar. Sekali lagi, pola pikir yang benar. Ada banyak orang seringkali pola pikirnya salah.
memiliki pikiran yang positif dan optimis. Dapat melihat segala sesuatu dari perspektif yang benar. Banyak orang seringkali stop, tidak lagi mau kerjakan, salah paham, gak bisa lihat dari perspektif yang benar. Salah tafsir, salah ngira. Murid-murid Yesus, walaupun dia ikut Yesus sekian lama, bisa tetap kok salah. Salah ketika Yesus berkata, ya kan ya, tentang hal roti, ya kan ya, waduh dia pikir soragi, hati-hati soragi. Dia pikir ini bicara soal roti. Salah perspektif, pikirannya nggak nyambung. Apa yang saya pikir dengan yang dia pikir. Dalam hubungan juga sama dengan sesama. Gitu loh. Apa yang saya pikirkan, kamu pikirkan juga berbeda. Karena seringkali kita itu suka mau berpikirnya apa yang saya mau pikir. Tadi gue ngomong gini, tapi lu bilang beda lagi yang lain. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya waktu saya ngomong, lu gak denger saya punya perkataan. Lu cuma denger pikiran yang kamu pikirkan itu adalah yang kamu mau pikirin. Sehingga apa yang saya ngomong kamu gak tahu. Tadi karena gak fokus tadi yang pertama. Kedua ya tadi pola pikirnya ini gak bener. Gak nyambung boy. Gak nyambung. Terus gak jadi orang yang optimis, pesimis. Aduh kayaknya gak bisa nih. Orang yang kayak gitu gak berani terima tantangan. Anak muda itu harus berani terima tantangan. Harus berani coba yang baru. Harus berani pasang badan. Ini ya saya katakan ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Enggak kayak Musa awal pertama ngeselin sama Tuhan. Udah Tuhan kasih. Musa gak usah takut. Lu gak bisa bicara. Saya bisa pakai kakakmu itu, Harun. Dia jadi juru bicara kamu. Sampai yang bikin marah itu, udah di ngomong Tuhan berargumentasi sama Tuhan itu. Sabaran Tuhan. Tapi udah dikasih, pokoknya sampai kita udah gak bisa punya alasan lagi. Tapi tetap keputusan yang saya mau ya mau. Yang saya mau itu tetapnya. Banyak orang Kristen juga begitu. Kadang-kadang kita doa sih rohani banget. Tuhan, tolonglah begini, tunjukkanlah apa yang kau mau, gini-gini. Tapi pada akhirnya yang kita ambil keputusan, yang kita kerjakan, yang saya mau. Bukan yang Tuhan mau, yang kita doakan. Tuhan kasih tahu begini loh, harusnya begini loh. Tapi tetap yang kita mau aja. Ini terjadi jaraknya. Perspektif kita nggak nyambung, nggak nangkep, nggak benar. Kita punya nggak berpikir positif. Maksudnya Tuhan kenapa suruh kayak gini juga, ya kan ya? Dan enggak jadi orang optimis. Memiliki sikap hati dan kepercayaan diri bahwa saya bisa. Saya belajar beberapa seminar di masa saya kerja, banyak sekali perlengkapan yang diberikan perusahaan. Dan salah satu seminar yang enggak pernah saya lupakan adalah seorang motivator yang selalu berkata adalah can do attitude itu so powerful. Begitu luar biasa berkuasa. Orang yang punya sikap hati attitude dalam banyak hal. Saya bisa. Rumusan firman Tuhan, Yesus tuh sama kita. Jadilah sesuai imanmu. Gampang. Jadilah sesuai imanmu. Engkau pikir gak bisa? Gak akan bisa. Engkau pikir bisa? Engkau yakin bisa? Pasti bisa. Maka pepatah berkata, asal ada kemauan, akan ada jalan. Jadi yuk kita punya mentalitas perspektif berpikir yang positif, optimis, benar. Ya tadi, Tuhan sudah kasih semuanya. Tadi pagi bicara tentang bagaimana Allah memberi jaminan kepastian, memperlengkapi hidup kita.
Ada satu tujuan yang Tuhan mau dari kita. Dan Allah perlengkapi semua yang kita punya. Sekarang ini adalah perlengkapan Allah. Nah sekarang tinggal mentalitas kita mau menerimanya ini dengan satu pasang badan dan berkata dalam hati. Ya, bersikap, ambil keputusan. I can. Never say I cannot. Jangan pernah berkata saya nggak bisa. Saya pasti bisa. Dengan yakin saya pasti bisa, maka engkau akan bisa. Bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendak. Bisa mengerjakan sampai akhir dengan baik. Orang-orang yang bisa menyelesaikan dengan baik itu adalah mentalitas yang masih berpikir gitu. Tapi kalau enggak, orang kemudian bisa berhenti di tengah jalan dan pikir kayaknya udah nggak bisa lagi. Kayaknya udah buntu nih, kayaknya udah nggak bisa. Dalam perjalanan banyak hal dalam hidup kita nggak mudah. Yang mudah itu nggak mungkin dikasih nilai rewardnya gede. Kamu kasih soal yang gampang, pasti rewardnya akan kecil. Tapi kuis soal yang berat, susah diterka, susah dilewati. Tapi engkau bisa mencapainya. Engkau dapat satu reward nilai yang besar. Pemain yang berhasil di tingkat olimpiade dunia dapat ganjaran dari negara miliaran. Dapat fasilitas rumah, bahkan atlet diangkat sebagai ASN. Jadi ada reward yang besar dalam hidup kita. Yuk, karena itu mari lihat bahwa semua ini dari sisi yang positif, baik loh. Baik. Ada banyak hal yang membuat kita nggak bisa kerjakan dengan baik karena salah perspektif pikiran kita. Anak muda, dewasa, tua, saya dan saudara, mari terus menerus kita perbarui. Firman Allah berkata, Roma pasal 12 ayat 2, agar kita memperbarui pembaruan budimu. Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, tapi berubah. Mengerti apa yang Tuhan mau? Ada 3 hal kalau nggak salah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu. Apa yang baik, yang berkenan. Baik belum tentu berkenan, tapi berkenan pasti baik. Apa yang baik, pertama dulu baik dulu. Meningkat berkenan, sampai pada akhirnya yang sempurna. Kita meningkat. Gradually perform. Yang terakhir, beriman teguh dan berkarakter baik. Orang-orang yang mau bisa menyelesaikan dengan baik, Anda butuh menjadi orang yang beriman teguh dan berkarakter baik. Selalu berupaya melakukan yang terbaik. Kita sudah diajar, do the best. Menjadi orang yang rajin, nggak malas, tekun. Nggak cuma kita kerjakan sekali gagal, stop. Kalau penemu ahli dulu kayak model kayak gitu, nggak pernah berhasil loh. Ya kan, tadi pagi saya singgung bahwa kita bisa nikmati terang, bisa melihat kayak begini. Di dalam ruangan tertutup, tidak ada cahaya matahari yang menerangi, tapi kita bisa menikmati penerangan. Kenapa? Karena ada orang yang tekun, rajin, ya kan? Melakukan yang terbaik, melakukan percobaan berkali-kali. Enggak 1, 2 kali, puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Gagal. Tapi sampai akhirnya berhasil. Kenapa? Tadi punya mental finishing well. Punya mental, saya harus menyelesaikannya dengan baik sampai akhir. Pujian berkata, sampai akhir, ku menutup mata. Ku mau tetap
setia. Sampai akhir. Sampai akhir. Untuk itu perlu ada keteguhan iman. Karakter yang baik. Disiplin diri, tegar menghadapi banyak cobaan, tantangan. Dan jadi orang yang sabar. Sabar adalah sekolah kehidupan seumur hidup. Nggak pernah lulus, nggak pernah selesai. Kita diuji banyak hal yang buat kita kesel, yang buat kita marah, yang buat kita akhirnya bisa berubah. Tapi Tuhan terus menguji kita. Dalam menghadapi setiap tantangan, tidak mudah menyerah kepada keadaan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu pesan Tuhan kepada Yosua, karena untuk itu penting bagi Tuhan untuk bisa mencapai tujuan merebut Kanaan, negeri perjanjian. Goalnya adalah tuh Kanaan diserahkan kepada orang Israel. Aku berjanji akan memberikannya. Tapi untuk meraih janji Tuhan, harus ada usaha yang kita kerjakan. Dan untuk itu Tuhan tahu, kelemahan banyak orang adalah nggak cukup teguh beriman. Berapa orang tuh? 13 pengintai apa berapa? 12 pengintai ya? Disuruh sama Musa untuk mengintai. Tapi cuma 2 orang yang berpikirnya bisa. Beriman teguh, kenapa? Dia cuma berpikir begini, jika Tuhan berkenan, kita akan dapat masuk dan merebutnya. Kembali kepada Tuhan. Punya orang yang beriman itu akan berpengaruh kepada poin kedua tadi. Dia bisa berpikir secara benar. Beriman teguh, berkarakter baik. Disiplin, tegar, sabar dalam menghadapi. Kuatkan, teguhkan. Ingat, pribadi yang luar biasa tidak dibentuk oleh kemudahan dan kenyamanan hidup. Saya selesaikan mendengar arahan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kepada menterinya itu, musuh yang paling besar kita ini adalah comfort zone, zona nyaman. Orang-orang yang masih mau zona nyaman, hidupnya nyaman. Hidupnya cuma mau kayak gitu, status quo. Ya sudahlah, saya udah kayak gini aja lah. Engkau tidak akan pernah menjadi orang yang maju. Nyaman, nggak berani bayar harga untuk nilai yang lebih. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang mampu menyelesaikannya dengan baik. Tapi kita lihat pribadi yang luar biasa, semua tokoh-tokoh Alkitab dibentuk tidak dengan kemudahan, kenyamanan hidup, melainkan dihasilkan dari kesukaran, penderitaan, tantangan, dan tekanan hidup. Banyak orang tidak menginginkan hal yang ini, sehingga ia belum bisa mampu mencapai tujuan yang Tuhan mau. Tapi kalau kita siap merelakan hati, terus dibentuk Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang hebat ke depan. Mungkin yang sekarang kita tabur belum kita lihat tuaiannya, tapi pasti satu ketika hukum tabur tuai ada. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Investasi kita tidak akan percuma jika kita kerjakan itu di dalam Tuhan dan iman. Tetap beriman teguh. Banyak orang bisa gagal hidup di dalam Tuhan cuma karena imannya tidak teguh. Banyak orang tidak bisa membangun hubungan baik dengan sesama karena karakternya juga tidak baik. Jadi beriman teguh dan berkarakter baik dibutuhkan dalam hidup kita untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit diri.